Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu Yudas Makabe serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi dengan gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislew. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Perubahan pasti akan selalu terjadi, baik disadari maupun tidak. Pada umumnya hal itu terjadi karena adanya suatu kepedulian terhadap sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Atau mungkin disebabkan adanya faktor-faktor baru yang oleh masyarakat dianggap memiliki manfaat yang lebih besar bagi kehidupannya. Pengalaman Yudas Makabe dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa ia sungguh mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap Bait Allah. Bait Allah adalah tempat kudus untuk bangsa Yahudi dan menjadi tempat di mana para imam agung sekali setahun mempersembahkan kurban kudus kepada Allah. Bait Allah juga menjadi tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Musa dan menyampaikan kepada semua bangsa bahwa Allah hadir di tempat itu. Yudas Makabe bersama para prajuritnya berupaya keras membangun dan menyucikan kembali Bait Allah yang telah hancur dan dicemarkan oleh musuh-musuhnya. Dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Yesus datang ke Bait Allah untuk mengajar seperti yang biasa Ia lakukan setiap hari. Namun kali ini Yesus masuk ke Bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa.
tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus sungguh-sungguh menegur mereka dengan sangat keras karena rumah Bapaknya telah dijadikan tempat orang berjualan. Yesus menunjukkan suatu sikap kepedulian terhadap bait Allah, dan dalam pengajarannya selalu menyampaikan praktik yang benar bagaimana menjalankan kehidupan agama, yakni keterbukaan hati kepada Allah. Sebab hati kita merupakan bait Allah yang perlu selalu dibersihkan dan disucikan setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita selalu membarui dan menyucikan diri kita, tidak hanya sekali atau 2 kali setahun, tetapi setiap hari. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan untuk menyucikan dan membebaskan hati kami, supaya selalu terbuka kepadamu. Amin.